Semuanya, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas soal TKA, khususnya materi hukum Newton. Jadi di TKA sini kalian tuh belajar tidak semata-mata membahas tentang rumus, tapi bagaimana pemahaman kalian terhadap rumus yang ada atau konsep yang ada. Oke, jadi kita mulai ke soalnya. Di sini dikatakan bus Transjakarta merupakan salah satu mode transportasi publik yang dirancang untuk kenyamanan penumpang. Namun dalam perjalanan di jalur khusus, bus seringkali mengalami perubahan kecepatan yang mendadak akibat kondisi lalu lintas atau persimpangan jalan. Dua fenomena fisik yang paling sering dirasakan oleh penumpang di dalam bus digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ketika bus sedang berhenti di halte lalu tiba-tiba melaju kencang, maka tubuh para penumpang yang berdiri spontan terdorong atau terjungkal ke arah belakang. Ketika bus sedang melaju dengan kecepatan tinggi lalu tiba-tiba sopir menginjak rem secara mendadak, tubuh para penumpang secara otomatis terdorong atau terlempar ke arah depan. Secara fisik, tubuh penumpang sebenarnya tidak mendapatkan gaya dorong eksternal ke depan maupun ke belakang. Fenomena ini murni terjadi karena sifat alami benda untuk menolak perubahan kondisi gerak. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pernyataan yang benar. Nah, jadi di sini kalau ada pernyataan yang benar dan option yang berupa kotak-kotak seperti ini, artinya jawabannya bisa saja lebih dari satu. Jadi silakan kalian centang yang menurut kalian itu benar. Oke, jadi yang pertama kita perlu garis bawahi dulu di permasalahan ini itu adalah tentang hukum 1 Newton. Kenapa hukum 1 Newton? Karena fenomena ini dikatakan adalah sifat alami dari benda, yaitu mempertahankan kedudukan, menolak perubahan kondisi gerak. Itu artinya mempertahankan kedudukan atau peristiwa inersia yang disebut dengan hukum 1 Newton. Nah, bagaimana hukum 1 Newton? Jadi kita lihat di sini. Hukum 1 Newton itu dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Artinya benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan. Sigma F ini artinya total gaya bekerja pada benda tersebut harus seimbang atau sama dengan 0. Jadi sekarang kita pilih dari keempat pernyataan yang ada, kira-kira mana yang sesuai dengan hukum 1 Newton. Pernyataan pertama, pada perlambatan yang sama, semakin besar massa penumpang, maka makin besar gaya semu yang bekerja pada penumpang dalam kerangka acuan bus. Nah, bagaimana maksudnya seperti ini? Misal di sini ada bus. Nah, sini misalnya ada bus. Nah, busnya bergeraknya ke depan. Nah, busnya ceritanya bergerak ke depan sana. Cerita ada bus. Di dalam bus ada orang yang berdiri. Nah, jadi dalam bus ada orang berdiri, maka orang ini akan mendapatkan gaya semu. Gaya semu ini kemana arahnya? Gaya semu itu arahnya berlawanan dengan gerak benda. Jadi karena sini kerangka acuannya bus, karena bus bergerak ke kanan, maka gaya semu sini arahnya ke kiri. Nah, sinilah gaya semu. Ini gaya dari bus, sementara ini adalah gaya semu yang ke arah ke kiri. Nah, gaya semu ini itu besarnya berapa? Gaya semu ini besarnya sama dengan massa dari orang yang berdiri dikali dengan percepatan dari bus. Jadi gaya semu itu rumusnya adalah massa dikali dengan percepatan. Kalau dia ngerem berarti namanya perlambatan, kalau dia ngebut berarti namanya percepatan. Lihat, massa sini adalah massa dari orangnya, A sini adalah percepatan dari bus atau perlambatan dari bus. Nanti kita cek di sini pada perlambatan yang sama. Berarti sini perlambatan berarti pengereman. Semakin besar massa penumpang maka semakin besar gaya semunya. Jadi dia ngasih kode perlambatan yang sama. Berarti A-nya tidak berpengaruh di sini. Perlambatannya dianggap konstan. Berarti yang mempengaruhi di pernyataan pertama antara gaya dengan massa. Kita ketahui bahwa gaya dan massa di sini berbanding lurus. Kenapa berbanding lurus? Karena posisinya sama. Artinya kalau massanya makin besar, gaya juga makin besar. Itu namanya banding lurus. Nah, maka ketika massanya sini besar massa penumpang, makin besar maka gaya semu makin besar. Berarti massanya besar, gayanya besar. Sehingga pernyataan yang pertama dikatakan betul. Ini betul. Sekarang cek yang kedua. Semakin tinggi kecepatan konstan suatu bus. Nah, sini kata kuncinya kecepatan konstan. Nah,
kecepatan konstan suatu bus saat melaju di jalan tol, maka makin besar pula hentakan kelembaman yang dirasakan secara terus-menerus. Nah, sini maksudnya makin besar kecepatannya, maka gaya konstannya juga gaya semunya juga makin besar. Jadi katakan semakin besar pula hentakan kelembaman. Ini artinya gaya semu. Berarti kecepatan konstan tersebut besar, maka gaya semunya juga dikatakan besar ya. Makin besar pula gaya semu yang dirasakan oleh penumpang di dalam selama perjalanan. Nah, sekarang kita cek kira-kira ada nggak pengaruh kecepatan dengan gaya semu. Di sini rumusnya adalah gaya semu itulah massa dikali percepatan. Di pernyataan nomor 2 dikatakan kecepatan konstan. Kalau kecepatan konstan berarti percepatannya 0. Kalau kecepatan konstan maka percepatannya 0, A-nya 0. 0 dikali berapapun nanti hasilnya bakal 0, berarti tidak ada gaya semu. Maka dengan demikian kecepatan di sini, kecepatan konstan tidak punya pengaruh terhadap gaya semu. Sehingga pernyataan nomor 2 itu dikatakan salah. Pernyataan nomor 3, fenomena tersebut memiliki konsep yang sama dengan penumpang yang terdorong ke sisi luar kendaraan ketika mobil berbelok tajam. Nah, sini kira-kira masuk sesuai dengan hukum 1 Newton atau tidak ini? Ini kan fenomena tersebut sama dengan penumpang yang terdorong ke sisi luar kendaraan. Jadi kalau seandainya ada orang naik mobil gitu ya, kita naik mobil, mungkin mobilnya ngebut gitu, maka seorang tersebut ketika di jalan tikungan gitu ya, jalan tikungan, orangnya akan terdorong ke sisi luar. Kenapa? Karena dia tersebut masih ingin mempertahankan kedudukannya. Ya, jadi kalau mempertahankan kedudukan itu artinya berlaku dengan hukum 1 Newton. Maka yang nomor 3 pernyataannya sesuai karena sesuai dengan hukum 1 Newton. Yang nomor 4, fenomena tersebut memiliki konsep yang sama dengan peristiwa gelas yang tidak terjatuh saat kertas ditarik dengan cepat. Nah, juga ada kata tidak jatuh. Tidak jatuh artinya mempertahankan kedudukan. Mempertahankan kedudukan berarti juga sesuai dengan hukum 1 Newton. Jadi dari pernyataan ini ada 3 pernyataan yang betul, itu pernyataan pertama, pernyataan ketiga, dan pernyataan yang keempat. Oke, demikian adalah konsep dari hukum 1 Newton. Jadi kalau ada yang dikendala atau dipertanyakan boleh kita diskusi di kolom komentar. Semangat belajar. Terima kasih.